killer's identity was a mystery until 2001 when officials announced they arrested Gary Ridgway. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas beberapa kasus di mana para pembunuh berantai diduga telah melakukan kejahatan sebelum mereka teridentifikasi dan ditangkap. But ultimately what happened is he really started to break down psychologically. David Berkowitz, the son of Sam, meneror New York antara tahun 1976 dan 77, menewaskan 6 orang dan melukai 7 orang lainnya. And it's something that we all have to worry about. What is your wife saying? She wouldn't even come out tonight. Seluruh kota sedang dalam keadaan siaga tinggi dan perburuan besar-besaran dilakukan untuk menangkap penembak acak tersebut. Dan dia tertangkap berkat kecurigaan Cecilia Davis. Davis melihat seorang petugas polisi yang menilang sebuah mobil dan segera melihat seorang pria berjalan dari arah itu. A woman who says she saw police officers ticket Berkowitz's car the night of the last murder after hearing shots and being approached by a man with a dark object in his hand. Pria itu sangat mengganggunya karena dia membawa benda gelap dan tampak sedang mengamatinya. Segera setelah tiba di rumah, dia mendengar suara tembakan. Karena khawatir kalau pria itu berbahaya, Davis menghubungi polisi. Mereka mengidentifikasi mobil yang ditilang itu sebagai milik David Berkowitz. Dan dengan itu, the son of Sam akhirnya teridentifikasi dan tertangkap. It was just a break from reality. Thought I was doing something to appease the devil. I'm sorry for it. Anthony Sowell, juga dikenal dengan nama The Cleveland Strangler dan The Imperial Avenue Murderer, Anthony Sowell sudah memiliki setidaknya 11 korban sepanjang tahun 2007 dan 2009. Anthony Sowell would lure his victims in with conversation and what I call props. Ia akhirnya tertangkap berkat seorang wanita yang bernama Latunda Billups yang memberitahu polisi kalau Sowell telah melakukan kekerasan seksual padanya. Ketika Sowell tertangkap, polisi menemukan sisa-sisa jasad manusia berserakan di seluruh rumahnya dan dikubur di tanah miliknya. It appears that this man had a insatiable appetite that he had to fill. 5 of the bodies have been identified as women. Tapi kecurigaan sudah muncul sebelum ini, khususnya dari Lori Frazier. Frazier adalah rekan Sowell dan sudah tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Frazier melaporkan kalau dia mencium bau mayat yang membusuk di rumah tersebut. Tetapi Sowell mengatakan kepadanya kalau bau tersebut berasal dari toko sosis di dekat rumahnya. The awful odor on Imperial Avenue brought health inspectors back again that summer. They blamed Ray's Sausage, who sits right next door to Sowell. Frazier berhasil melarikan diri, tetapi intuisinya terbukti benar secara tragis. Andre Chikatilo, seorang monster sejati. Andre Chikatilo bertanggung jawab atas setidaknya 52 pembunuhan di sepanjang tahun 1978 dan 1990. Some of the bodies were still fresh, which gave us a broader picture of the injuries and the killer's behavior at the site of crime. Sebelum ditangkap, Chikatilo menjadi subjek profil psikologis yang dibuat oleh Dr. Alexander Bukanovsky. Disebutkan kalau Andre berusia antara 45 sampai 50 tahun pada tahun 1985. Sekitar waktu profil tersebut dibuat, Chikatilo berusia 49 tahun. Disebutkan juga kalau dia memiliki masa kecil yang sulit. Chikatilo lahir dalam keadaan yang susah dan seringkali kelaparan. Young Andre realized that he was not like the other boys in the youth league. He never fit in very well, and he felt embarrassed and humiliated generally. Dikatakan kalau dia berpendidikan tinggi. Dia lulus dari Universitas Rostov. Dan dikatakan juga kalau dia melakukan banyak perjalanan. Andre bekerja sebagai petugas pemasokan di pabrik dan sering berpergian. A lot of the bodies were found near transportation points, bus stations, train stations in particular, which indicated that the killer, whoever he was somebody who used the Soviet transportation system extensively. Dikatakan kalau Andre telah menikah dan memiliki anak. Chikatilo sudah menikah sejak tahun 1963 dan memiliki 2 anak. Pada dasarnya, Bukanovsky sangat mengenalnya. Robert Hansen, seorang pembunuh berantai yang sangat unik. Robert Hansen akan menculik wanita, seringkali pekerja seks, dan membawa mereka ke hutan belantara Alaska. And it said this is the greatest mass murder in the history of Alaska. Well, you could have knocked me over with a feather. I had no idea. Dipercayai kalau Hansen memburu wanita-wanita tersebut seperti binatang buruan. Seringkali melacak mereka dengan pisau dan senapan semi-otomatis. Seorang gadis bernama Cindy Paulson berhasil melarikan diri dari Hansen dan seorang pengemudi yang lewat menjemputnya dan menelpon polisi. We found her in handcuffs with very little clothes on. She was real credible. She was very scared. She's very frightened.
and she told us her story. Pihak kepolisian menanyai Hansen tentang keterlibatannya dalam penculikan tersebut. Tetapi kepribadiannya yang lembut meyakinkan mereka kalau dia tidak bersalah. FBI kemudian dilibatkan dan seperti Andrei Chikatilo, mereka membuat profil yang sangat cocok dengan Hansen. Menyadari kalau selama ini mereka telah menemukan orang yang tepat, polisi menangkap Hansen dan dia mengakui kejahatannya. Finally, it was time to confess. Time for Hansen to cut a deal. Hansen said he would confess to the murders that could be proven, as long as the trial was given no publicity and that his family be left alone. Charles Cullen. Pada saat bekerja sebagai perawat di New Jersey, Charles Cullen merenggut nyawa puluhan, bahkan mungkin ratusan pasien dengan membuat mereka overdosis. In Cullen's case, all of his victims were patients assigned to hospital units where he worked as a nurse. Meskipun jumlah korbannya banyak, Cullen tidak semulus yang ia kira. Beberapa rekan kerjanya menduga kalau dia membunuh pasien dan bahkan melaporkannya ke jaksa wilayah setempat. Tetapi kasusnya dibatalkan. He was the main suspect for poisoning random bags of saline. If you talk to the investigators there, they'll tell you, Cullen was our man, we knew he was dirty. They couldn't prove anything. It's all circumstantial. They fire him. He moved on. Petugas lain diperingatkan oleh New Jersey Poison Information and Education System kalau seorang dokter mungkin membunuh para pasien. Akhirnya, seorang rekan kerja yang bernama Amy Lauren menghubungi pihak berwenang atas perilaku Cullen yang mencurigakan. Dan mereka meyakinkan Lauren untuk berbicara dengan Cullen sambil mengenakan alat penyadap. Were you angry? I was sad for my patients. I was, so many things were going through my mind. I was sad. I didn't see it. I felt betrayed by my own intuition. Percakapan itu memuat cukup bukti untuk menangkap Cullen. Dan dia dijatuhi 18 hukuman seumur hidup. Paul Bernardo. Ketika berbicara tentang penjahat Kanada, tidak ada yang lebih terkenal daripada Paul Bernardo. There never was before, never was since such a string of attacks like that. People were scared stiff for a very long time. Bernardo melakukan serangkaian serangan seksual dan kemudian membunuh 3 orang bersama istrinya, Karla Homolka, termasuk adik perempuan Homolka, Tammy. Namun, banyak orang yang memiliki teori tentang Bernardo jauh sebelum dia ditangkap. Polisi telah memeriksa Bernardo beberapa kali terkait kemungkinan keterlibatannya dalam pembunuhan dan serangan seksual tersebut dan bahkan mengambil sampel DNA. I asked Bernardo to provide samples of his hair and saliva and blood, gave them up right away. By doing this is my opinion, he was trying to deflect any suspicion on himself by being so cooperative. Sampel-sampel ini kemudian digunakan untuk menangkapnya. Sementara itu, orang-orang yang mengenal Bernardo melaporkannya ke polisi, termasuk John Motil, seorang kenalan, dan Tina Smirnis, istri dari salah seorang teman Bernardo. Informasi dari Smirnis datang sebelum Bernardo membunuh siapapun. What was certain, however, was that together Bernardo and Homolka were a deadly duo. Jeffrey Dahmer. Kelihatannya tidak masuk akal bahwa Jeffrey Dahmer tega membunuh dan memutilasi begitu banyak orang di apartemen kecilnya di Milwaukee. Without detection, 31-year-old Jeffrey Dahmer had killed 17 young men across a 13-year period. Tapi seorang tetangga sangat curiga pada Dahmer dan namanya adalah Glenda Cleveland. Cleveland adalah salah satu dari banyak tetangga yang melaporkan bau busuk yang datang dari apartemen Dahmer. Tetapi, dia menanggapi keluhan tersebut lebih jauh dan berbicara langsung dengan pihak berwenang. When I say what I have to say and I know it to be true, I don't feel that I have to constantly keep repeating myself. And I think that can be said for everyone. Cleveland melihat seorang korban bernama Korniak Sintasamfon berlari dari gedung apartemennya dan mencoba melaporkan kecurigaannya kepada polisi. Tetapi, mereka mengabaikannya. Dia juga menghubungi FBI dalam upaya putus asa agar seseorang mendengarkan. Tetapi, mereka juga mengabaikan peringatannya. Dahmer kemudian mengklaim 4 korban lagi sebelum dia ditangkap pada malam 22 Juli 1991. The first day it was local television, second day national television, by the third day it was international television. They were able to show video of these items coming out of the front door of this apartment building that's not usual. John Wayne Gacy.
salah satu pembunuh berantai paling aktif dalam sejarah Amerika, The Killer Clown merenggut setidaknya 33 nyawa sepanjang tahun 1970-an, mengubur 26 diantaranya di ruang bawah tanah di rumahnya di Chicago. He would become one of the most prolific serial killers in American history. Kejahatan legendaris Gacy akhirnya terhenti berkat kerja keras kepala polisi Joseph Kozenczak. Seorang anak laki-laki bernama Robert Peace menghilang setelah berbicara dengan seorang kontraktor. Kontraktor ini diidentifikasi sebagai John Wayne Gacy yang diketahui Kozenczak memiliki catatan kriminal yang serius. They supplied us with some information pertaining to his telephone number, and through the phone number we were able to determine his full name and address. And that's the first time we ever knew the name John Wayne Gacy. Dia memulai penyelidikan terhadap Gacy dan bahkan menyuruh polisi membuntutinya. Pada saat menggeledah rumah Gacy, seorang petugas mencium bau tak sedap yang berasal dari saluran pemanas. Mereka kemudian menyelidiki ruang bawah tanah dan menemukan banyak mayat, dan sisanya adalah sejarah. The mounting evidence convinced detectives that they should begin digging in the crawl space under Gacy's house. Ted Bundy sering dianggap sebagai psikopat yang tidak kenal ampun. Ted Bundy telah merenggut setidaknya 20 nyawa sepanjang tahun 1970-an. He was a master predator. It was as well planned as military action. He's become the most infamous serial killer in American history. Pembunuhan yang dilakukan Bundy dimulai di Pacific Northwest pada tahun 1974, di mana dia membunuh 8 orang dan menyebabkan 1 orang lainnya mengalami kerusakan otak permanen. Bundy kemudian pindah ke wilayah timur Utah, meninggalkan jejak mayat dan membuat beberapa pihak berwenang kebingungan. He went to Utah and girls started disappearing in Salt Lake City suburbs around there, much in the same way that girls had been disappearing in Washington State. Namun, pihak kepolisian tidak putus asa. Para penyelidik menyusun basis data komputerisasi di mana Ted Bundy terus muncul sebagai calon tersangka. Bahkan, Bundy dianggap sebagai salah satu tersangka utama dalam pembunuhan berantai tersebut ketika dia ditangkap di Utah pada tahun 1975. An off-duty Utah State police officer saw him prowling around a neighborhood in the Volkswagen, stopped him, they charged him with possession of burglary tools. Were able to use his photograph in a photographic lineup, and Carol Duranch was able to pick him out. Sayangnya, Bundy berhasil melarikan diri dari penjara dan membunuh lagi sebelum dia ditangkap lagi selamanya pada tahun 1978. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Gary Ridgway. Meskipun nama-nama seperti Ted Bundy dan Jeffrey Dahmer telah menjadi artefak abadi budaya Amerika, kebanyakan orang mengabaikan Gary Ridgway, alias The Green River Killer. We started putting him under surveillance, and sure enough, he's still out cruising. He's still out there, obviously watching girls working the street, because we were watching him watch them. Hal ini terlepas dari fakta kalau Ridgway adalah pembunuh paling produktif kedua dalam sejarah Amerika yang telah terbukti melakukan 49 pembunuhan. Ridgway akhirnya ditangkap pada tanggal 30 November 2001, tetapi dia sudah menjadi tersangka utama selama hampir 20 tahun. Ridgway ditangkap karena prostitusi pada tahun 1982 dan segera dicurigai sebagai Green River Killer. We had a very strong circumstantial case against Gary Ridgway in 1987. What we didn't have was any physical evidence to substantiate the circumstances. Ia bahkan menjalani tes poligraf dan dipaksa memberikan sampel rambut dan air liur. Sampel-sampel inilah yang menjatuhkan Ridgway pada tahun 2021 karena sampel-sampel itu akhirnya diuji DNA-nya dan cocok dengan apa yang ditemukan pada korban. And Mr. Ridgway, is it your desire to plead guilty to the 48 charges of aggravated murder in the first degree because you believe that you are guilty of each of those offenses? Yes. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari WatchMojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.